Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah sahabat beriman, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan surga bagi hambanya yang beriman dan bertakwa. Sedangkan untuk orang-orang yang berpaling dari agama akan memperoleh azab pedih di neraka. Hal ini berlaku untuk kaum laki-laki ataupun perempuan. Tak ada perbedaan. Siapa yang benar tentu akan beruntung, sedangkan siapa yang sesat akan celaka. Begitulah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat suci Al-Quran. Namun bahwa ternyata penghuni neraka terbanyak ialah kaum wanita, sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih. Rasulullah SAW bersabda, "Aku berdiri di atas surga, kebanyakan orang yang masuk ke dalamnya ialah golongan miskin, sedangkan orang-orang kaya tertahan di luar pintu surga karena dihisap. Selain itu, ahli neraka diperintahkan masuk ke neraka, dan aku telah berdiri di atas pintu neraka. Aku melihat kebanyakan orang yang masuk ke dalamnya ialah wanita." Hadis riwayah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berikut ini beberapa ciri-ciri wanita penghuni neraka sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW dan berdasarkan dalil-dalil dalam agama. Namun alangkah baiknya para sahabat beriman untuk menyimak terus video ini sampai akhir, agar sahabat bisa mendapatkan informasi yang utuh, supaya tidak gagal faham dan menjadi penambahnya ilmu dan pengetahuan. Ciri yang pertama adalah durhaka terhadap suami. Ciri-ciri wanita penghuni neraka pertama yaitu mereka yang durhaka terhadap suaminya. Ketika seorang wanita menjadi istri, maka ia harus patuh kepada suaminya. Patuh di sini berarti menuruti perkataan suaminya dalam hal kebaikan dan sesuai syariat agama. Apabila ia mampu menjalankan hal tersebut, maka Allah akan membukakan 8 pintu di surga dan ia bisa memilihnya sesuka hati. Sebaliknya, seorang istri yang durhaka kepada suaminya, maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang sangat pedih di akhirat. Misalnya saja, ia mengungkit-ungkit keburukan dari suami dan melupakan kebaikannya, kemudian mengumbar-ngumbar kejelekan suami di hadapan masyarakat, berkata kasar dengan suami tanpa alasan seperti membentak, dan berbagai macam perbuatan lain yang menyakiti hati suami. Balasannya adalah neraka. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Saya diperlihatkan neraka. Saya tidak pernah melihat pemandangan yang sangat mengerikan, dan saya melihat kebanyakan penghuni neraka adalah para wanita." Mereka bertanya, "Kenapa wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Dikarenakan kekufurannya." Lalu ada yang berkata, "Apakah kufur kepada Allah?" Beliau menjawab, "Kufur terhadap pasangannya." Maksudnya adalah mengingkari kebaikannya. Jika Anda berbuat baik kepada salah seorang wanita sepanjang tahun, kemudian dia melihat Anda sedikit kejelekannya, maka dia akan mengatakan, "Saya tidak melihat kebaikan sedikit pun dari Anda." Hadis riwayah Imam Bukhari. Lalu yang kedua adalah wanita yang bersolek berlebihan saat keluar rumah. Wanita pada zaman sekarang tampaknya tak bisa hidup tanpa bermake up, mulai dari yang masih ABG sampai yang berusia tua. Berhati-hatilah, terutama untuk kalian yang sudah berstatus istri. Sebaiknya hindari bersolek berlebihan saat keluar rumah, sebab hal itu bisa mengundang syahwat bagi laki-laki untuk melirik dan memandangnya.
Selain itu, Islam juga tidak memperbolehkan wanita bertabarruj berlebihan kecuali di hadapan suaminya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tinggallah kalian di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian bertabarruj dengan tabarrujnya orang-orang jahiliyah dulu. Quran surah Al-Ahzab ayat 33. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan-perhiasan mereka. Quran surah An-Nur ayat 31. Dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat perempuan yang menyambung rambut, perempuan yang meminta disambungkan rambutnya, begitu pula perempuan yang membuat tato dan yang meminta dibuatkan tatonya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lalu yang ketiga adalah memamerkan aurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wanita untuk menutup aurat dengan mengenakan jilbab dan pakaian yang longgar, dalam artian tidak membentuk likak-likuk tubuh. Sayangnya, kebanyakan wanita sekarang kurang memahami perintah tersebut. Mereka malah memamerkan aurat dengan terang-terangan. Bahkan ada yang berjilbab namun pakaiannya ketat seperti orang yang telanjang. Wanita-wanita yang gemar memamerkan aurat inilah yang menjadi calon penghuni neraka. Lalu yang keempat adalah membuka aib orang lain. Ciri-ciri wanita penghuni neraka selanjutnya adalah wanita yang gemar membuka aib orang lain. Mereka akan disiksa di neraka dan kelak mereka akan memakan daging tubuhnya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berburuk sangka atau kecurigaan, karena sebagian dari berburuk sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Yang kelima adalah menyusui anak orang lain tanpa izin suami. Menjadi seorang wanita itu bisa dibilang susah-susah gampang. Ada banyak larangan bagi wanita. Salah satunya adalah menyusui anak orang lain. Berhati-hatilah jika Anda berniat memberikan ASI bagi anak yang bukan lahir dari rahim Anda. Mintalah izin kepada suami terlebih dahulu. Jika Anda nekat melakukannya, maka bisa saja Anda ditimpa azab di neraka kelak. Menurut sebuah dalil, seorang wanita yang menyusui anak orang lain tanpa izin suami di neraka akan digantung tubuhnya di atas payudaranya sendiri. Lalu yang keenam adalah tidak wudhu dan tidak pernah mandi junub. Islam mewajibkan seorang wanita untuk melakukan mandi wajib setelah masa haidnya dan setelah nifas. Apabila perintah ini tidak dilakukan, maka ia bisa ditimpa azab di neraka. Tidak hanya itu saja, sholat tanpa berwudu pun juga tidak diperbolehkan dalam Islam. Suatu dalil menjelaskan bahwa seorang wanita yang tidak pernah bersuci kelak di akhirat akan diazab dengan cara kaki dan tangannya diikat, sementara tubuhnya dililit oleh kalajengking dan gerombolan ular. Lalu yang ketujuh adalah berkata tidak baik. Wanita-wanita yang tidak bisa menjaga lisannya dan kerap mengumbar perkataan jelek, bahkan melukai perasaan kerabat dan suaminya tanpa alasan, maka kelak ia akan diazab dengan cara lidahnya digantung dan kerongkongannya disiram oleh cairan aspal yang mendidih. Lalu yang kedelapan adalah keluar rumah tanpa izin suami. Seorang wanita yang hendak keluar rumah wajib meminta izin kepada suaminya, sebab keluarnya seorang wanita tanpa didampingi mahramnya bisa menimbulkan fitnah. Bahkan di akhirat kelak ia akan disiksa dengan diikat kaki dan tangannya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, menetaplah di rumah kalian para wanita, dan janganlah berdandan sebagaimana dandanan wanita-wanita jahiliyah. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat,
Dan patuhilah wahai para wanita Allah dan Rasul-Nya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 33. Lalu yang ke-10 adalah gemar pamer atau ria. Sifat gemar pamer atau ria, melakukan kebaikan agar dipuji orang lain, juga bisa mendatangkan azab di akhirat. Menurut suatu dalil, wanita-wanita yang suka ria kelak akan dimasukkan ke dalam neraka, dan mereka akan memotong-motong tubuhnya sendiri dengan gunting. Lalu yang ke-11 adalah suka iri hati dan dengki. Sikap iri hati atau dengki dengan kenikmatan orang lain juga menjadi salah satu sifat yang menyebabkan seseorang wanita terjerumus ke dalam lubang neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surah itu bertambah kefakiran mereka, di samping kefakirannya yang telah ada, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Quran Surah At-Taubah ayat 125. Lalu yang ke-12 adalah sombong. Sifat sombong juga sangat membahayakan. Seseorang yang memiliki sifat sombong dalam hatinya dan berbangga diri dengan apa yang dimiliki, maka Allah akan membenci mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Masuklah kamu ke pintu-pintu neraka jahanam, sedangkan kamu kekal di dalamnya. Maka itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang sombong." Quran Surah Al-Mu'min ayat 76. Lalu yang ke-13 adalah tidak pernah sholat. Secantik apapun wanita, setinggi apapun pendidikannya, bahkan walaupun ia taat dengan suaminya, namun tak pernah sholat, maka ia tetap menjadi calon penghuni neraka. Rasulullah SAW diperlihatkan pada suatu kaum yang membenturkan kepala mereka pada batu. Setiap kali benturan itu menyebabkan kepalanya pecah. Kemudian ia kembali kepada keadaan semula dan mereka tidak terus berhenti melakukannya. Lalu Rasulullah bertanya, "Siapakah ini wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka ini orang yang berat kepalanya untuk menunaikan sholat fardu." Hadis riwayah Imam At-Tabrani. Lalu yang ke-14 adalah berzina. Zina termasuk salah satu dosa besar. Seorang istri yang gemar melakukan zina, maka ia akan ditimpa azab yang pedih. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Dan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Quran Surah Al-Isra ayat 32. Diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril dan Mikail. Beliau bercerita, "Kami berangkat pergi sehingga sampai di suatu tempat semisal tanur. Bagian atasnya sempit, sedangkan bagian bawahnya luas. Dari situ terdengar suara gaduh dan ribut-ribut. Kami menengoknya, ternyata di situ banyak laki-laki dan perempuan telanjang. Jika mereka dijilat api yang ada di bawahnya, mereka melonglong oleh panasnya yang dahsyat. Aku bertanya, 'Wahai Jibril, siapakah mereka?' Jibril menjawab, 'Mereka adalah para pezina, perempuan dan laki-laki. Itulah azab bagi mereka sampai tibanya hari kiamat.' Hadis riwayah Imam Bukhari, Imam Ibnu Hibban, Imam At-Tabrani, dan Imam Ahmad. Kemudian yang ke-15 adalah wanita yang suka mengumpat dan fitnah. Fitnah adalah perbuatan yang sangat kejam, bahkan disebut-sebut lebih kejam dari tindakan pembunuhan. Dan wanita-wanita yang gemar menyebar fitnah semasa hidupnya kelak di akhirat akan diazab dengan sangat pedih. Begitupun dengan mereka yang suka mengumpat, mereka tidak akan diperlihatkan pintu surga. Dari Huzaifah radhiyallahu anhu, dia telah berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, "Tidak akan pernah masuk surga orang yang suka mengumpat." Hadis riwayah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sahabat beriman, itulah 15 ciri-ciri wanita penghuni neraka menurut pandangan Islam. Semoga kita bisa menghindari sifat-sifat tercela di atas dan mampu mengamalkan kebaikan-kebaikan Islam semasa hidup, sehingga di akhirat kelak kita dapat masuk ke dalam surganya Allah, bertemu dengan Allah, serta berkumpul bersama Rasulullah SAW dan orang-orang mukmin lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.